kamu gitu. Langsung hitungin nggak total segini sama PPN gitu. Uang cowok, uang cewek. Uang cewek aja. Si cewek udah effort banget, terus si cowoknya less effort, habis itu selingkuh pula. Hai, welcome back to our YouTube channel Ngobrol bebas tanpa batas di podcast Nas. Ini dari awal nih udah sampai 3 kali kita ngulang, kayaknya ada sesuatu yang mengganjal banget di kepalanya. Mukanya kayak happy tapi tertekan, kenapa kak dia? Happy nih, happy kelihatannya. Mukanya kelihatannya happy tapi kayak tertekan. Kayaknya ada sesuatu yang membuat kamu happy tapi afternya bikin kamu tertekan. Nah yang happy kemarin dia habis keluar nih. Tuh kan, ada hilal lah. Baru aja di Iya. episode-episode sebelumnya kita membahas tentang jomblo gitu kan. Udah ada perkembangan sedikit Ada ya. perkembangan ya. Kemarin dia keluar nih. first Ketemuan. date, ketemuan. Sama Ada dikenalin sama temannya dia. inisial K. Kak. Kayaknya mami tahu orangnya Ya, yang mana. Mami. Kundo. Oh, Kondo. Iya kan? Mari Kundo bisa, mau Kundo bisa. Pokoknya Kundo lah. Anggaplah si Kundo. Gimana hasil pertemuan sama si Kundo gimana? Kemarin dia keluar sama si K, Si Kundo. si Kondo. First date nih Mi. Heeh. Kayak dia lagi nyari dia lagi berbunga-bunga nggak ya, Nah. keluar sama cowok lagi. Terus Berbunga-bunga Mi. bunga apa nih? Bunga bangke. Takut dia kan. Bunga apa nih? Bunga jangkar bulam. Bukan bunga, itu daun ya. Bunga apa? Bunga Rafflesia. Ya itu bunga bangke kan. Enggak Pantes bunga, tertekan. iya berbunga-bunga Mi. Maksudnya happy. Ada kupu-kupu lah di perutnya dia. Kayak Ya, happy banget happy, gitu happy. ya. Berarti good looking lah ya. Good looking. Enggak pendek lah ya, tinggi lah berarti. Oke. Udah sesuai standar kamu lah pokoknya. Standarnya dia Oke, terus dia coba kan terus kemarin coba cari tempat kita kemana first date. Oke. Dia coba cari ke daerah Lovina Mi. Wow. Yang fancy Biar lah. gampang langsung check in ya. Oh enggak first date enggak ya, First date aturannya enggak ya. Iya. Oke. Yang ketemuan ketiga lah. Oh sama, mami juga. Iya. Oke, habis itu ke Lovina, tempatnya fancy ya. Fancy, Oke, oke. terus Udah makan bareng. Mm-mm. Set. Masuk cowok ini kriteria dia nih. Gitu. mm-mm. Habis itu momen bayar nih Mi. Momen bayar masih dia tuh mesennya masih yang enggak yang masih ngotak ya. Maksudnya Pesen makanannya. ngotak nasi kotak maksudnya. Enggak dong, Apa maksudnya- nasi bungkus? Enggak, maksudnya masih wajar makan satu, minum satu. Oh, Enggak ada oke, dessert-dessertan oke. Mi. Tapi makanannya tuh yang 500.000. Enggak, Enggak. masih ngotak lah. Masih kayak bangsa 50, 60. Ya di atas 50 lah Oke, kemarin oke. itu. Habis itu bayar. Wih. Dia sigap nih, langsung set. Wih, Bayar ke langsung kasir. black card gak? Black card gak? Enggak lihat lo kartunya nih. Oh Kayaknya iya, di kemarin kasir iris soalnya. deh. Oh kiris Kiris ya, dia oke kemarin. oke. Kiris. Terus? Masuk kriteria nih gitu. Wih, asik lah ya. Asik. Udah kendel lah, kendel apa bahasa Indonesia? Happy. Rumah happy. Udah dipulangin nih dia, udah dipulangin dengan perut yang Kenyang. hati yang happy. Saat dikirim WA sama dia. Ah. Ini ya ini nih ginimu makananmu, Bil kamu. bil kamu. Wih, itu dia anjing. Oh langsung, oh ini bil kamu gitu. Nih. Langsung dihitungin nggak total segini sama PPN gitu. Kayaknya segini deh isi tanda kotak gitu, ini makananmu, ini gini gitu. Terus? Udah jumlahin sama dia. Kamu Wah. segini. Wih itu niat Anjing banget, kan. sarjana akuntansi nggak? Iya, kayak udah buat Excelnya deh. Nggak sama bensin sekalian. Enggak. Ongkos aku jemput kamu Untung gitu. enggak, Mi, untung Nggak. enggak. Cuman bil aja Ya, ya. bil aja. Oke, berarti dia split bill nih Split bill intinya. nih. Tapi di akhir nggak ada Di deal-dealan akhir, awal. Enggak ada basa-basi yang kayak kamu mau beli apa nanti bayar ya, kayak enggak ada Nah. ngomong-ngomong gitu, Mi. Kan makanya kayak dari awal dia mikirnya kayak masuk kriterianya dia kayak gitu. Tapi emang dia tuh nggak setuju nih berarti kalau ngedate itu split bill. Tapi kan ini No. belum pacaran. Wajar nggak Ya, sih tapi emang kan- split bill? Iya. Enggak dong, Mi, dia. Kenapa? Maksudnya Karena kamu kan first belum date- pacaran. Karena first date Mi itu kan kayak
first impression itu penting kan. Oke. Justru karena penting kita harus jaim dong. Kita split bill dulu. Kalau kita dibayarin nih langsung first impressionnya apa coba? Cewek yang wah ini cewek aja mumpung nih, pengen dijajanin. Apalagi kamu pilihnya tempat makannya di Lovina gitu, Iya. kan aja mumpung banget Itu nih. kan proses seleksinya dia ngelihat si cowok. Kayak gitu sih Mi. Tapi Kalau dari pandangan dia ya. tapi dari POV yang cowok ini proses seleksinya dia, wah nih cewek nih aja mumpung nih seleksi daripada dia rugi invest kan beliin kamu makanan, jadi dia minta kamu bayar, jadi biar nggak rugi. Tapi dia udah milih dia kan, dia udah tahu kayak dia kayak mana gitu. Iya. Maksudnya kayak Belum memilih dia. Iya, Ini ada 10 cewek yang ditebar lah diajakin. nih jalannya nih, cuma dia hanya nyangkut nih kayak gitu. Tapi oke, berarti dia nggak setuju split Ya, bill. setuju. Ya mungkin ini fenomena generation gap lagi ya antara Gen Z dan millennials gitu, dimana kebanyakan milenial itu penganut oke split bill lah. Tapi mami setuju kalau cowok bayarin lebih banyak daripada cewek. Setuju. Cowok bayarin lebih banyak daripada cewek. Ya, jadi maksudnya gini, dalam sebuah hubungan cowok harus invest lebih banyak daripada si cewek. Perbandingannya 2:1 lah Mi ya. Boleh 175 banding 15 boleh. Yang penting Pokoknya cowoknya lebih banyak. harus lebih banyak. 0,01 pun tetap lebih banyak, itu simbolis aja. Intinya si cowok harus effort ngasih apapun lah bentuknya, entah itu waktu, tenaga, uang, apapun lah intinya itu lebih daripada yang si cewek kasih. Betul. Karena begini, kita masih hidup di Indonesia nggak sih? Ya kan? Dia di Malaysia. Kamu masih gaji UMR juga, bukan upahnya Malaysia juga. Ya maksudnya kita masih stay di Indonesia dan betul. budaya orang-orang Indonesia tuh kebanyakan ya menganut patrilineal. Jadi kayak garis cowok lah, garis keturunan laki patriarki lah. ya. Dimana kalau si perempuan menikah dia yang akan apalagi kita nih kayak di Bali nih lebih kental lagi ya, beda sama kalau beberapa daerah di Indonesia yang bagian lain. Kita perempuan di Bali ini akan mepamit atau keluar Datang sanggah dari ya sanggah atau keluarga lah bilang dari keluarga kita yang dari lahir sama kita terus masuk ke keluarga suami. Nah itu aja dari awal emang udah nggak 50-50 kan, udah nggak Iya. bisa yang itu tuh nggak bisa di split billion gitu, kecuali kalau sekarang lagi ada istilahnya apa sih padegelahang itu loh, nikah Ya, yang padegelahang, jadi yang si cewek tetap di si Tetep, cewek, yang cowok tetap si tetep si cowok. cowok. Nah itu mungkin 50-50 oke lah. Tapi kalau mami pribadi nih, kalau masih ngedate, Ya. aku anggap dia bukan pacar. Ngedate dalam artian PDKT nih, itu bukan pacar ya, aku mau split bill. Jadi mendingan Oke, split berarti bill. Mami oke, split bill first Ya, date ya. atau dia bayarin dulu, next date mami yang bayarin. Pokoknya harus dibagi rata lah. Tapi kalau hubungannya sudah jadi serius tuh, udah bakal ke arah pacaran, mami nggak mau. Kamu harus kasih aku 2 lah, aku kasih kamu 1. Tapi mami juga nggak akan yang 0 banget, itu nggak akan. Pasti mami akan ngasih ke dia. Cuman mami berharap atau mami ekspektasinya mami itu akan dapat lebih banyak dari apa yang mami kasih ke dia. Gitu. Ada alasannya. Tapi justru menurut dia nih Mia, Hmm. dari pandangannya dia, mungkin kalau yang punya pandangan yang beda nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak apa ya? bebas. Bebas. Mau nggak pakai splitan juga terserah apa-apa. ya. Jadi menurut dia first date itu Mm-mm. dia kan no tadi split bill, Hmm. itu nggak no split bill. Nah nanti kalau dia udah serius, udah mulai, maksudnya udah dalam hubungan yang pacaran, Hmm. dia malah nggak apa-apa. Misalkan hari ini kita ngedate nih, date yang kesekian kali dibayarin si cowok, terus date yang akan datang dia yang ngebayar, itu menurut dia nggak apa-apa karena kan udah ibarat kita udah terikat nih Mi. Jadi nggak apa-apa. Jadi oke, uang oke. kamu, uang yang cowok, uang aku. Jadi uang cowok, uang cewek aja. Gitu. nggak 50-50 juga dong Jadi berarti. maksudnya dia itulah Mi. Maksudnya nanti kalau udah Jadi punya urutannya hubungan- dibalik gitu ya. Kalau ya. mami belum pacaran atau hubungan yang serius, nggak mau cowoknya yang bayarin lebih banyak. Jadi benar-benar Balik, harus 50-50. Tapi kalau kamu pas awal-awal nggak mau, harus kamu yang bayar. Iya. Tapi kalau udah ada intensi serius, Iya. baru deh Baru kita bagi bisa nih.
Oh gitu, kenapa? Kenapa? Why? Kayak yang tadi dia bilang karena udah ada ikatan antara si cewek dengan si cowok, udah ada kepercayaan, ya menurut dia sah-sah aja dan wajar-wajar aja kalau Apa ekspektasi kamu ketika kamu mau split bill saat kamu udah pacaran serius deh sama si cowok itu? mungkin karena itu sih balik lagi karena udah jadi satu kitanya, yang cewek sama si cowok jadi satu udah dalam hubungan, nggak ada ekspektasi yang macam-macam asalkan apapun yang dia pengen terpenuhi dan apapun yang si cowok pengen dia penuhin kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nanti anggap itu masih pacaran Ya ya. masih pacaran. Begitu udah nikah nih. Nah, Begitu udah nikah, misalnya dia bayarin listrik, air, wifi, dia yang bayar cicilan rumah misalnya gitu. Udah jumlahnya sama-sama 50-50 nih. Kayak gitu. masih oke di dia. Masih oke Masih juga. oke, ya. Terus nanti kalau misalnya ada hari raya gitu gimana? Pulang masing-masing atau di rumahnya dia? No. Oh no. Oh no. No, Kalau ning itu nungsir. mungkin karena dia belum ada di momen itu Mia, Iya. yang bisa dia tafsirkan adalah dia kayak kesanggah cowok dulu, maturan selayaknya kewajiban istri lah Mia. Ya. Setelah itu kalau udah senggang baru melalui ke rumah bajangnya dia untuk sekedar melalui, sekedar sembahyang, kan itu nanti urusannya beda. Oh, tapi berarti nggak 50-50 dong. Karena kamu menempatkan si cowok sebagai prioritas dong. Ya. Prioritas kamu adalah si cowok dan si keluarganya, tapi dalam hal expenses kayak biaya, kamu malah 50-50. Ya. Tapi kewajibannya 60-40. Ya. Si cowok diutamakan, kamu Sedangkan nomor aku 2. nomor 2. Ini ya mulia sekali ya. Nggak tahu ya Mia, mungkin mungkin karena apa ya, ngelihat dari lingkungannya dia mungkin dia punya kakak cewek, punya kakak cowok, ngelihat dari sana juga karena kayak tadi Mami bilang kita Indonesia kan itu ada patriarki. Yes. Kayak cowok tuh diagung-agungkan kayak gitulah istilahnya Mia. Garis cowok diagung-agungkan. Jadi mungkin karena pelajaran itu yang dia dapat dari lingkungan sekitar dia sampai sekarang tertanam di dia kayak gitu. Nah justru karena itu makanya Mami nggak mau 50-50. Jadi ketika anggap kan kita ngayah itu juga effort ya. Jadi ya betul. ketika ngayahnya Mami itu lebih besar ke keluarga suaminya Mami, ya Mami harus dapat apa ya, returnnya tuh beda. Karena kan nggak mungkin suami Mami ngayah disangkanya Mami kan nggak mungkin. Jadi misalnya Mami anggap keluar uang 20 juta nih untuk keperluan rumah, ya dia tuh harus bayarin lebih dari 20 juta. Jadi kayak kalau Mami juga bisa ngasilin 50 juta, dia harus bisa menghasilkan lebih dari itu supaya selisihnya itu bisa dikasih ke Mami. Betul. Kayak ya kalau jelek jelek bahasanya nih ya, kayak dibayar pakai uang lah atas jasanya Mami gitu. Karena gini, Mami anggap sebuah hubungan itu selayaknya bisnis, selayaknya sebuah pekerjaan. Ya memang nggak sesaklek pekerjaan, ada jam kerjanya, ada THR-nya, ada ya pokoknya undang-undang ketenaga kerjaannya gitu kan. Tapi selayaknya profesional, ketika Mami bekerja atau mengabdi ke suami, Mami ya berharap ada bayaran, dan bayarannya itu kadang bisa berupa uang, kadang bisa berupa rasa hormat. Jadi dia respect juga sama Mami. Terus ada juga rasa kasih sayang, jadi dia peduli. Terus misalnya Mami suka apa dikasih gitu, yang kayak gitu. Sehingga hubungan itu enggak yang apa ya, kayak satu arah. Karena Mami sering banget nih ngelihat kondisi, sering ya, bukan semua tapi sering. Jadi si cewek tuh udah kerja, terus hasil kerjanya tuh dipakai buat biayain rumah tangga, jadi anak, makan, dapur apa segala macem. Sementara misalnya cowoknya juga kerja nih, bahkan yang kemarin sempat viral itu ada cowok dia kerja di kapal pesiar, gajinya tuh udah pasti gede lah, tapi dia cuma ngirim 1 juta rupiah tiap bulan untuk istrinya. Sementara istrinya tuh jual segala macem lah, jualan kayak jualan spray, jualan baju, ya online kayak gitu. Cuman buat nyukupin biaya sekolah, kebutuhan rumah
dapur, keperluan keagamaan yang kayak gitu. Dan di akhir yang bikin viralnya itu apa? Doi selingkuh cuy. Sama sesama pekerja di kapal. Ya kayak wah dia udah, si cewek udah effort banget, terus si cowoknya less effort, habis itu selingkuh pula. Nah itu mencegah yang kayak gitu mencegah ya. ya, benar-benar. Emang tulus sih, wajib ya kita tulus ya. Wajib ya. Kita tulus sama pasangan, maksudnya hubungan tuh. Nah, cuman tetap sebenarnya harus ada boundaries ya. Kayak ada remnya gitu loh, yang ngejaga kita biar nggak terlalu loss banget, terlalu effort banget, terus berakhir kita dihianatin sesadis itu. Iya, betul. At least kalau misalnya nih kondisinya kayak yang tadi nih, oh kamu kerja di kapal, ya udah 60% dari gaji kamu tuh kirim ke rumah, aku yang kelola. Nah, dikelola sama yang cewek, jadi ketika si cowoknya ternyata bandel gitu kan, selingkuh, ya udah uangnya banyak gitu. Nah, sedih sih tapi nggak sedih nyesek gitu. Ya kalau menurut mami sih balik lagi, selama ceweknya bukan cewek brengsek ya harusnya sih bisa diperlakukan lebih adil kayak begitu. Tapi dia setuju sih tadi yang tadi mami bilang, kalau misalkan setidaknya 60-40 kalau udah ada di case kayak gitu, kalau udah amit-amit udah diselingkuhin, setidaknya masih ada yang diagatin. Agat dia mesti nunggu sangpis cara gitu. Jadi nggak nelangsa banget kan. Sekali jadinya. Banyak banget, maksudnya kita nggak usah tutup mata deh, banyak banget kejadian yang viral-viral tuh pasti kayak kalau udah selingkuh dia nggak mau tanggung jawab lagi kan, nggak mau ngasih uang nafkah, nggak mau apa, tapi padahal kita udah sampai ngorbanin banyak, misalnya apalagi sampai yang berhenti kerja gitu kan. Nah itu tuh dia juga nggak, orang lain mungkin berpendapat berbeda, tapi mami nggak sih. Iya betul. Mami soalnya udah pernah di posisi yang nggak kerja, jadi ibu rumah tangga full, benar-benar ngurus anak aja, dan nggak punya power itu nggak enak. Betul. Nggak bisa bersuara kita ya. Tapi ketika kita kerja juga, kita menghasilkan tempat liburan pun kita bisa milih. Jadi suami maunya karena dia ngerasa dia yang kerja gitu kan, oh nggak, aku mau liburan ke Jepang. Tapi si istri kan kerja juga nih, punya duit juga nih gitu. Sorry ya, kita udah ke Jepang tahun lalu, gue tahun ini mau ke Eropa gitu. Jadi punya suara, punya power ya. Tapi sebaik-baiknya sih tetap komunikasikan supaya jalan tengah gimana, karena sebelumnya udah ke Jepang ya sekali-sekali ke Eropa boleh lah. Atau misalnya si suami nggak mau ke Eropa karena kejauhan, nggak suka naik pesawat nih, udah jalan tengahnya yang mana nih. Jadi kesini dulu setengah perjalanan, misalnya 3 hari stay di sini, habis itu baru lanjut ke Eropa apa gimana. Itu semua bisa dikomunikasikan. Tapi kalau kita kerja atau kita punya power tuh, seenggaknya kita masih punya kesempatan buat bersuara. Kesempatannya masih ada. Asik. Itulah kenapa masanya di awal tuh mami split bill, sambil mereview. Jadi cowok-cowok tuh kan maksudnya gini ya, kalau pandangannya dia tadi agak beda karena mikirnya ya aku di awal harus dibayarin dulu gitu kan. Gimana kalau cowok itu menilai kita juga, wah ini cewek ngapain, aku bukan apa-apanya, belum juga pacaran, belum tahu juga akan cocok atau enggaknya, kenapa aku harus bayarin terus gitu. Dia pun juga menilai kita kan, jangan salah gitu. Kita menilai si laki juga menilai kita kan, mirroring lah. Tapi kalau mami kenapa split bill itu kasih kesan bahwa ini hubungan ini belum tahu ya arahnya kemana. Jadi kita anggap kayak temenan aja. Kalau dia sama temen jalan split bill nggak? Sama teman split bill. Nah ya kayak gitu. Jadi mami anggap sama calon pacar lah, anggap ya belum pacaran nih. Anggap teman aja dulu. Jadi no hard feeling kalau ternyata hubungannya nggak berlanjut ke pacaran. Nggak ada utang budi gitu. Nggak ada rasa nggak enak atau gimana. Tapi begitu pacaran baru aku punya aturan main ya. Jadi kalau kamu bayarin aku 2 kali, aku bakal bayarin kamu sekali. Terus tapi ya kalau namanya dibayarin kita nggak boleh nentuin tempatnya sih. Kalau dia kan nentuin tuh di Lovina gitu, itu syukur mampu kan. Tuh dia sebenarnya budget dia Cak Wawan, kamu ajak ke Lovina gimana gitu kan. Stres kepalanya. Mami punya anak cowok juga, jangan sama yang kayak begini, jangan gitu. Oh iya, kalau dari versi seorang ibu betul. Tapi kalau dia serius, mami pasti ajarin anak mami
sebagai laki-laki itu harus punya jiwa provider. Betul, Harus. harus. Cuman pastiin kamu memang udah sreg banget sama dia, udah cocok banget, kamu udah intinya udah oke banget sama dia, baru kamu bayar-bayarin. Tapi kalau enggak, kamu nggak punya tanggung jawab buat bayarin Bayarin anak anak orang. Kan dia Betul, juga betul, udah betul. kerja kan, Betul. punya duit sendiri lah. Oh, gimana? Masih tetap berprinsip split bill di di awal nggak first split date. bill gitu. Di awal first date tuh harus dibayarin dulu. Masih kekeh dengan pemikirannya tuh. bukan kekeh sih Mi, cuman kayak karena Sagi bebel gak sih? masih aja ya lebih Oke. ke kayak balik lagi kayak tadi yang dia ngomongin, Mm-mm. dia nyeleksi tapi Heeh. si cowok sih juga nyeleksi dia Iya. kan. Ya sama-sama seleksi lah kayak gitu. Jangan-jangan abis ini dia nggak ngechat kamu lagi, ternyata kamu nggak lolos seleksinya ya? Oh iya. Ternyata Dia kamu malu ya. kamu merasa dia lolos seleksimu, tapi dia tidak merasa kamu yang lolos seleksinya, makanya dia minta split bill. Oh iya. Oh iya juga Oh ya. iya juga ya. Iya juga ya. Ternyata itu adalah rahasia jomblomu selama 2 tahun terakhir Iya, ya. bener juga ya. Pantes aja ya. Coba diganti strateginya ya. Coba ikutin mami ya. Oke, coba kita kalau cowok yang mau deketin dia? aku boleh komen di bawah, nanti nomor WA aku taruh Mau sini. ngopi kemanapun oke. Split bill di awal. Oke. Kalau udah jalan serius baru kita bicarain belakangan gitu ya. Oke, coba caranya mami ya guys. Coba cara aku ya. Udah berhasil dan terbukti nih nggak pernah jomblo lama-lama. Guys. Mami serius lo nggak pernah jomblo pernah. lama-lama? Oh iya, Mami Nggak pernah. Maksudnya bahkan setelah cerai pun mami jomblo ya 3 bulan kayak gitu. Karena mami menerapkan itu split bill itu. Nggak tahu, jadi setiap maksudnya ada ngobrol, ketemu lewat dating apps, ketemu janjian nih, ketemu terus berlanjut memang, cuman kalau emang nggak sreg ngobrolnya, ya mami jarang balas chat aja. Jadi misalnya dia ngechat sehari 3 kali gitu, mami balas cuma sekali. Sampai dia akhirnya nggak ngechat lagi. Tapi anehnya banyak yang deketin. Mungkin nih karena mami humble. Oke. Jadi asik. Humble. Asik. Jadi begitu Sit di chat down. itu ngobrol asik. Aha. Begitu ketemu baru seleksi, langsung ini enggak nih. Jadi enggak lanjut. Iya. Terus begitu ketemu yang klop itu langsung oke, ya udah deh kita jalanin pacaran gitu. Udah nggak oke lagi ya putus gitu. Makanya jomblonya nggak pernah lama. Nggak terlalu pemilih kayak dia tuh nggak. Dia picky sih Mi kalau masalah pasangan. Ya that's why 2 tahun. Iya, that's why 2 tahun. Dan itu akan OTW 3 tahun ya. Percaya mau. Kalau dia bentukannya masih picky kayak begini ya kayaknya 3 tahun ya tembus lah rekor. Nanti dapat piring cantik lah. Yeay. Oke, karena drama-drama split bill ini sebenarnya rame banget di threads dan Betul. kebetulan ya entah kenapa banyak yang ngebahas, kita juga jadi tertarik pas Iya. ngebahas ini. Kalian juga kalau mau dibahasin apapun boleh komentar di kolom komentar di bawah. Kita bakal bahas di episode berikutnya. See you on the segitu next aja. video. Bye Bye-bye. bye.